kemudian MRT dan APKL itu diikutkan di dalam workshop dan nanti akan dilakukan post test ya. Jadi yang diberikan materi di pembelajaran pada workshop kemudian dilakukan post test itu mata ujian yang ada di tingkat profesional yang mulai dari MRTI, SPPL ya, MRTI, APKL. Sedangkan untuk yang audit, assurance dan etika profesi itu nanti harus melakukan ujian di eh, di test center ya, yang tadi tersebar di beberapa kampus. Oke, next slide berikutnya. Oke, ini yang di waiver untuk yang tingkat dasar, sedangkan tingkat lanjutan itu untuk yang 4 tingkat profesional tadi dilakukan lewat workshop dan nanti akan ada post test. Sisanya yang audit asuransi dan etika profesi itu diuji lewat test center. Oke, next slide berikutnya. Nah, untuk yang program Certified in Teaching Auditing untuk para dosen ya di sini ada persyaratan ya tadi mempunyai pengalaman mengajar di bidang akuntansi dan audit minimal 1 tahun dan ini dibuktikan melalui surat keterangan mengajar, kemudian melampirkan bukti pelatihan-pelatihan di bidang akuntansi dan keuangan selama 3 tahun terakhir dan nanti baru diunggah ke persyaratan tadi ya. Dan untuk yang diujikan untuk workshop dilakukan selama 3 hari dan materi yang dipelajari dalam workshop dan nanti akan ada post test itu adalah pengantar audit dan assurance, kemudian akuntansi dan pelaporan keuangan. Ini mata ujian yang ada di ujian tingkat dasar ya. Untuk 3 ujian tingkat dasar lainnya itu di waiver. Nah, contohnya bisa di slide berikutnya. Nah, ini untuk program CTA ada 3 mata pelajaran tingkat dasar yang di waive, sedangkan yang 2 ini masuk dalam tadi ya program workshop tadi. Setelah nanti lulus workshop CTA, nanti akan dapat sertifikat CTA dan SCPA. Kemudian baru dilanjutkan ke ujian tingkat profesional. Oke, next slide berikutnya. Nah, bagaimana untuk yang sudah memiliki sertifikat BPK? Nah, di sini bukti kalau sudah memiliki sertifikat BPK nanti disampaikan surat tanda lulus mengikuti program pelatihan yang ada di BPK. Kemudian eh, dalam jangka waktu 1 tahun sejak bukti kelulusan dari BPK itu diterima oleh calon peserta dan harus mendaftar ujian tingkat profesional dan mengikuti paling sedikit 2 mata ujian tingkat profesional. Mungkin bisa kita lihat di slide berikutnya. Oke, di sini untuk yang pathway melalui sertifikasi BPK, jadi yang tingkat dasar itu semuanya di waive, tapi harus dalam RPL ini harus mengikuti kompetensi tingkat profesional itu minimal 2 mata ujian tingkat profesional ya, sehingga kalau itu sudah lulus nanti tinggal untuk materi ujian yang ada di profesional nanti tinggal dilakukan ujian melalui test center. Oke, next slide berikutnya. Oke, ini yang di wave ya, dan tadi ada persyaratan minimal 2 mata ujian yang diambil dalam mengikuti workshop RPL untuk sertifikasi BPK. Oke, next. Oke, mungkin kita next saja, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya pesan-pesan dari Warren Buffett. Oke, next. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Untuk telah KKP berikutnya. Nah, ini terakhir materi dari saya ya terkait dari telaah KKP atau wawancara melalui paper praktek audit ya. Di sini ada beberapa persyaratan tadi ya, di mana pengalaman kerja berupa audit atas laporan keuangan di kantor akuntan yang peserta ujian ya, itu minimal
sudah bekerja 3 tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya, di mana di dalam 3 tahun ini sudah memimpin ya sebagai anggota tim, memimpin anggota tim mungkin level ketua tim atau mungkin manajer gitu ya. Paling sedikit ada 3 perikatan audit dan memiliki tadi ya memimpin tadi ya pelaksanaan mungkin pekerjaan di lapangan dan pekerjaan nanti akan disupervisi, ditelaah oleh rekan perikatan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jasa audit itu sendiri. Dan ini syarat untuk mendapatkan sertifikat CPA Expert. Nah, setelah ini lulus, nanti adik-adik ketika akan mendaftarkan di DP2PK itu akan ada persyaratan lagi untuk pengalaman khusus yang harus dipenuhi, yaitu persyaratannya selama 5 tahun ya adik-adik harus minimal 2 tahun itu sudah menjadi tenaga profesional di kantor akuntan publik. Kemudian selama 5 tahun adik-adik harus sudah memiliki 20 perikatan audit, di mana 10 perikatan auditnya itu adik-adik harus sebagai pihak yang melakukan supervisi ya, jadi levelnya bisa Katim atau manajer, itu paling nggak minimal 10 perikatan selama waktu 5 tahun itu sudah terpenuhi dan secara total minimal 20 perikatan itu adik-adik sudah em, memberikan jasa dalam pemberian jasa audit ya melalui kantor akuntan publik yang nanti adik-adik akan bekerja di sana. Nah, mungkin itu Pak Asen untuk lebih Ya, detailnya nanti kita bisa buka tanya jawab karena sudah banyak pertanyaan, ada 23 pertanyaan ini Pak ya. Atau mungkin lebih ini Pak. ya, Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya kalau sekiranya ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan materi di sesi sertifikasi. Silakan Pak Asen, saya kembalikan ya, untuk waktu sesi berikutnya. ya. Terima kasih Pak Eko atas paparan materi yang telah dibawakan. Karena waktu kita juga ada waktu yang untuk dibawa oleh Pak Subagio. Jadi kita cukupkan dulu ya Pak Eko. Untuk pertanyaan-pertanyaan nanti juga bisa kita di akhir sesi Q&A. Terus nanti kalau ada pun tidak terjawab, bisa langsung juga nanti menghubungi divisi sertifikasinya pihak IAPI. Seperti itu. Ya, izin Pak Eko, saya mungkin masuk dengan pemateri terakhir dengan Bapak sebagai Fendi. Untuk Bapak Subagio Effendi, kami waktu dan tempat dipersilakan untuk membawa materi mengenal profesi perpajakan di KAP. Ini profesi yang cukup seksi juga saat ini, Pak. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bisa menggeluti profesi terkait. Terima kasih Pak Subagio, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, makasih Pak Asen. Ya, Selamat siang Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi. Adik-adik juga selamat siang. Semoga semua sehat-sehat. Di materi terakhir, saya akan membawakan satu peluang setelah tadi Pak Abdul ya di awal tadi dan Pak Eko sudah menyampaikan eh, materi tentang jadi akuntan publik gitu ya, business owner tadi ya. Kemudian bagi adik-adik di profesi akuntansi, yaitu peluang untuk memberikan jasa terkait dengan perpajakan gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau hitung-hitungan sekarang ya kalau kita bicara akuntan publik mungkin lebih banyak revenue sebenarnya dari jasa perpajakan tuh dibandingkan dengan revenue dari jasa audit ya. Karena jasa perpajakan ini sifatnya rutin, ada yang setiap bulan, setiap masa pajak ya, ada juga yang setahun sekali, tapi sangat banyak jenis jasanya. Kemudian dia bisa di apa banyak lebih banyak bisa lebih banyak dieksploitasi ya, mana area-area yang masih bisa dikembangkan. Oke, jadi saya pikir ini bisa jadi wacana tambahan bagi adik-adik sekalian yang masih di kampus, masih belajar ya, untuk menentukan nanti setelah lulus mau masuk mana gitu ya. Tadi Pak Abdul di awal udah menjelaskan dengan sangat detail mengenai kalau memilih menjadi owner ya, business owner, menjadi akuntan publik. Nah, ini satu lagi
perspektif tentang bagaimana kalau mau memberikan jasa perpajakan. Jadi sesuai dengan undang-undang, salah satu jenis jasa yang bisa diberikan oleh akuntan publik selain jasa asuransi adalah jasa non asuransi ya. Salah satu jenisnya jasa non asuransi adalah jasa perpajakan. Oke, kenapa ada permintaan di sektor jasa ini? Demand cukup tinggi sebenarnya ya, tentang jasa perpajakan ini, walaupun sekarang sudah banyak profesi yang masuk ke sini ya. Ada konsultan pajak, juga ada mungkin lawyer juga sedikit-sedikit sudah mulai geser ke konsultan pajak gitu ya. Sudah mulai dibuka divisi perpajakan. Oke, serta profesi-profesi yang lain. Yang pertama, kenapa demand-nya cukup tinggi? Karena yang pertama ada kompleksitas regulasi dan perubahan kebijakan fiskal. Jadi regulasi pajak ini salah satu yang paling dinamis di dunia peraturan gitu ya. Jadi setiap tahun pasti ada regulasi baru. Yang terbaru mungkin kalau sekarang ada baru aja minggu lalu baru terbit Peraturan Dirjen Pajak nomor 6 tahun 2026 ya tentang eh, SPT-nya GMT, Global Minimum Tax gitu. Nah, ada baru lagi nih. Oh, ternyata sekarang ada Global Minimum Tax. Jadi perusahaan sekarang harus kalau tercakup di sistem itu, perusahaan sekarang harus lapor 2 SPT gitu ya. SPT dia sendiri, SPT tahunan, juga nanti harus lapor SPT GIR namanya, Global Income Return, untuk melaporkan penghitungan GMT-nya dia gitu ya, Global Minimum Tax-nya. Oke, nah itu contoh ya bahwa dunia pajakan ini sangat dinamis dan sangat menarik gitu untuk di adik-adik sekalian untuk masuk ke situ. Kebijakan fiskal juga akan terus berubah gitu karena kebijakan fiskal harus dinamis ya, merespon dari kondisi perekonomian. Kalau perekonomian lagi butuh stimulus, ada banyak stimulus yang diberikan ya, insentif. Kalau perekonomian lagi bagus, mungkin ada kebijakan untuk memperluas tax base. Oke, terus ada peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pajak karena sekarang penerimaan pajak sangat penting untuk APBN kita gitu ya. 75% APBN itu dari pajak sumbernya. Maka tentunya pengawasan pemeriksaan oleh DJP akan terus meningkat gitu ya, memastikan bahwa kita punya sumber penerimaan yang cukup untuk membiayai APBN. Oke. Kemudian perbedaan interpretasi antara wajib pajak dengan fiskus. Oke, jadi peraturan yang selalu dinamis tadi, selalu ada peraturan yang baru yang muncul, yang diterbitkan, itu akan membuka ruang untuk perbedaan interpretasi ya antara wajib pajak dengan fiskus. Gitu. Karena nggak ada peraturan yang 100% clear gitu ya. Pasti ada ruang-ruang yang perlu harus diinterpretasikan. Kemudian dinamika perubahan aturan global ya, global tax gitu ya. Di dunia global pun sangat dinamis masalah pajak ini ya. Jadi di level internasional sekarang ada BEPS Action, ada GMT gitu ya, ada yang lain-lain gitu ya, yang mendrive ya perubahan di level domestik. Oke, nah yang perubahan global yang baru aja kita adopsi yang akan segera jadi tren adalah tadi ya Global Income Return gitu yang harus dibuat oleh wajib pajak badan yang omsetnya secara grup mencapai 75 juta euro gitu ya. Jadi kalau omsetnya 75 juta euro secara grup mungkin sekitar 15 triliun gitu ya. Maka dia harus buat namanya GIR, Global Income Return gitu ya, untuk menjelaskan atau menyajikan proses penghitungan uh, global minimum tax yang dia harus lakukan. Oke, kemudian jumlah sengketa yang semakin meningkat. Jadi karena semakin masifnya pengawasan dan pemeriksaan, pasti nanti side effect-nya gitu ya, efek sampingnya adalah jumlah sengketa yang terus meningkat. Gitu. Jadi karena perbedaan interpretasi gitu ya dan makin banyaknya koreksi dilakukan oleh DJP, maka jumlah sengketa pun akan terus meningkat. Tahun lalu, tahun 2024 ya, 2 tahun lalu, jumlah sengketa yang masuk pengadilan pajak itu mencapai 9.794 kasus gitu ya, yang diajukan banding atau gugatan. Oke, nah kasus sebanyak ini tentunya butuh bantuan asistensi atau pendampingan gitu ya dari konsultan pajak atau dari pihak-pihak yang menjadi kuasa wajib pajak. Oke, nah ini makanya kebutuhannya atau peluangnya sangat besar ya di dunia perpajakan. Oke,
Nah, ini adalah perbandingan antara jumlah konsultan pajak dengan jumlah penduduk, gitu ya. Di beberapa negara nih ya. Di Australia misalnya, konsultan pajaknya ada 45.000. Kalau di sana memang banyak karena mostly orang pribadi yang lapor SPT itu pakai konsultan ya, namanya tax agent ya. Tax agent ini sangat banyak karena susah kalau nggak pakai tax agent ya untuk bisa masukin lapor SPT. Oke, jadi rasionya mencapai 587. Oke, Malaysia konsultan pajaknya 2.600, penduduknya ada 33,9. Ini rasionya 12%-an ya. Oke, kemudian Jepang 80.000 konsultan pajaknya, penduduknya 125 juta gitu kan, 1,1500-an ya rasionya. Oke, nah Indonesia gimana? Indonesia konsultan pajaknya ada 7.000 ya, penduduknya ada 278. Oke, jadi sekitar 0,39% gitu ya eh, rasionya gitu. Saya pikir tidak ada rasio yang ideal ya untuk jumlah konsultan pajak ini. Tapi seiring tadi ya, ketika semua penduduknya menjadi wajib pajak gitu dan harus eh, lapor SPT ya dan melakukan hak dan kewajibannya terkait pajak kan tentunya demand atas konsultan pajak itu akan terus meningkat gitu ya. Jadi sama dengan tadi yang diceritakan Pak Abdul di awal, peluang sangat terbuka untuk jadi akuntan publik, peluang di dunia perpajakan pun sangat terbuka sebenarnya. Karena secara kuantitas ya, kita masih butuh lebih banyak lagi konsultan pajak untuk bisa bantu kepatuhannya si wajib pajak. Gitu. Jadi konsultan pajak itu posisinya sebenarnya adalah mitra ya, mitra dari otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhannya si wajib pajak gitu ya, supaya bisa terbantu ya, terbantu untuk menjadi lebih patuh. Oke, nah apa ruang-ruangnya yang bisa dilakukan oleh akuntan gitu ya, yang memberikan jasa perpajakan? Yang pertama adalah tax compliance ya, membantu meningkatkan kepatuhan pajak gitu ya, kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Oke, jadi dari mulai bikin lapor SPT setiap bulan gitu ya, atau lapor yang setiap tahun, juga hal-hal yang sifatnya material gitu ya, bagaimana melaporkan, menghitung pajaknya dengan tepat. Oke, jadi tax compliance itu mungkin porsi terbesar ya dari jasa perpajakan. Kemudian ada tax advisory ya, konsultasi pajak domestik dan internasional. Kalau transaksi lintas negara, tentunya dibutuhkan konsultasi yang level internasional gitu ya. Jadi harus paham tax treaty, kemudian juga paham mengenai investment treaty gitu ya, bagaimana interaksi dengan tax treaty, kemudian juga free trade agreement kayak gitu-gitu ya. Itu nanti harus, kalau perusahaan MNCs ya, multinational companies, ya harus masuk ke area itu gitu. Kemudian perencanaan pajak, tax planning, mencoba membuat bahan pajaknya lebih efisien gitu, tapi tidak melanggar hukum ya. Jadi mencari skema-skema atau ruang yang masih legal, masih diizinkan oleh undang-undang, tapi bisa membuat beban pajaknya orang pribadi atau perusahaan menjadi lebih efisien. Kemudian penyelesaian sengketa pajak atau tax dispute resolution. Oke, membantu penyelesaian sengketa pajak yang efektif gitu ya, yang terbaik ya supaya tidak menimbulkan banyak exposure yang kurang baik ke perusahaan gitu kan. Oke, jadi dispute. Kemudian kalau dispute-nya sampai ke pengadilan pajak atau Mahkamah Agung ya, kalau mengajukan peninjauan kembali, maka butuh bantuan di tax litigation. Oke, kemudian pembuatan dan konsultasi dokumen harga transfer, TP-Doc, ini juga salah satu pekerjaan yang sangat tinggi demand-nya ya, karena semua perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, dia harus membuat transfer pricing documentation. Oke, jadi eh, selain sifatnya rutin, ini juga menjadi bagian penting dari proses penyusunan SPT gitu ya.
Oke, nah satu lagi yang baru adalah GMT ya, Global Minimum Tax gitu ya. Ini pun akan menjadi pekerjaan yang saya pikir sama besarnya dengan TP-Doc ya. Walaupun wajib pajak yang terdampaknya nggak sebanyak TP-Doc. Kalau TP-Doc kan hampir semua yang melakukan transaksi afiliasi harus punya kewajiban membuat TP-Doc gitu ya. Tapi kalau GMT hanya perusahaan-perusahaan yang besar aja size-nya ya. Yang tadi omsetnya secara grup melebihi 75 juta euro. Oke, kemudian education and training ya. Karena sifatnya pajak yang dynamic ya, kemudian banyak aturan baru, banyak policy baru dan hal-hal yang harus didiskusikan. Jadi ruang untuk edukasi dan pelatihan pun sangat terbuka gitu ya. Jadi Bapak adik-adik bisa aja berminat menjadi tax trainer misalnya ya. Trainer hanya pasar perpajakan gitu ya. Oke, atau juga membuat lembaga-lembaga pendidikan gitu ya, yang membantu memfasilitasi pengetahuan di bidang perpajakan. Jadi karena pajak kita di Indonesia ini pakai sistemnya self assessment, makanya edukasi dan pengetahuannya wajib pajak menjadi sangat penting ya untuk si wajib pajaknya supaya bisa melaksanakan self assessmentnya dengan tepat gitu ya, dengan baik. Oke, nah pengguna jasa siapa aja? Semuanya sebenarnya bisa menggunakan jasanya ya kalau memberikan jasa perpajakan. Bisa wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kemudian pajak badan dalam negeri, orang pribadi luar negeri ya, atau badan dari luar negeri. Ada juga BUT itu ya, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk berusaha di Indonesia. Jadi sangat luas nih skopnya gitu ya. Klien base-nya juga sangat luas untuk bisa dieksploitasi terkait dengan jasa perpajakan. Oke, nah ini jenis-jenis segmentasi marketnya ya. Market dari jasa perpajakan, kliennya bisa mulai dari UMKM, ya perusahaan kecil menengah. Kalau mikro belum mungkin ya, mikro belum belum mulai jadi wajib pajak. Tapi kalau udah masuk kecil, menengah, besar itu udah mulai masuk menjadi wajib pajak, katanya subjek pajak ya. Bisa juga ke individu wajib pajak orang pribadi itu pun beragam ya, dari orang pribadi yang sangat kaya HWI, high wealth individuals, sampai dengan orang pribadi yang mungkin gajinya UMR gitu ya. Kalau gaji UMR kebanyakan belum bayar pajak, harus lapor SPT-nya mungkin nihil gitu kan. Oke, kemudian startup juga bisa ya, startup perusahaan rintisan atau bisnis digital, sampai dengan klien yang paling besar ya klien MNCs multinasional. Oke, dan afiliasi ke kantor akuntan di luar negeri sangat sangat penting nih kalau kita mau mendapatkan klien yang multinasional company gitu ya. Jadi kalau kita punya afiliasi internasional akan sangat membantu ya dalam mendapatkan klien yang besar-besar gitu ya. Oke, jadi sangat banyak marketnya, levelingnya juga beragam ya. Jadi adik-adik bisa mulai dari yang simpel-simpel mungkin bantu UMKM dulu, atau bisa juga langsung masuk ke kelas multinational companies. Oke, tadi layanan kita udah bahas ya, dari mulai compliance, formal compliance, or material compliance ya, bisa bantu tax planningnya, gimana merencanakan pajaknya secara legal tapi bisa efisien buat pajaknya, ya bisa dispute resolution kalau ada muncul sengketa ya, keberatan banding dan seterusnya. Satu lagi edukasi dan training. Industri semuanya bisa industri ya, dari mulai jasa, services, trading, mining, energy gitu ya, finance dan lain sebagainya. Jadi karena semuanya adalah wajib pajak gitu ya. Ada beberapa industri yang kompleks penghitungan pajaknya, contohnya oil and gas tuh ya. Kalau oil and gas hitung pajaknya agak kompleks karena harus ikut production sharing kontrak juga ya, juga harus mempertimbangkan undang-undang pajak. Ada yang simpel-simpel ngitung pajaknya, misalnya konstruksi, PPh-nya final aja 2% gitu kan, 2,6%. Oke, jadi nggak rumit. Nah, itu variasi di setiap industri. Jadi adik-adik sekalian bisa memilih preferensinya gitu ya, mau suka industri yang mana ya, karena semuanya punya isu pajak yang bisa dikembangkan ya di masing-masing industri. Oke, kemudian lokasi atau regulasi, lokasinya bisa domestik Indonesia ya, atau kalau transaksinya domestik semua, atau juga bisa menangani cross border transaction.
Jadi kalau cross border transaction berarti butuh butuh TP-Doc ya, butuh pengetahuan tentang tax treaty ya, dan mungkin juga terkait dengan penghitungan global minimum tax-nya. Nah, yang harus dilaksanakan gitu ya kalau omsetnya sudah sangat besar. Oke, tingkat literasi bisa dari mulai yang awam sekali gitu ya. Orang-orang wajib pajak yang baru mulai belajar perpajakan sangat awam. Ya, jadi bisa bantu dari yang sikatnya basic-basic ya sampai dengan yang kompleks gitu ya. Kayak klien MNCs, korporasi besar itu sudah sangat kompleks ya. Isu pajaknya nggak bisa berdiri sendiri, harus harus dipertimbangkan juga dengan isu dengan terkait investasi gitu ya dan perdagangan internasional, juga terkait dengan strategi bisnisnya sebagai MNCs ya, grup grup perusahaan besar. Oke, jadi sangat terbuka peluangnya, sangat beragam juga ya klien yang mau disasar ya, juga services yang mau ditawarkan gitu. Jadi semuanya masih lukratif lah ya, secara market masih sangat menarik untuk dieksplor. Oke, ini kompetensi apa yang diperlukan untuk bisa memberikan jasa perpajakan? Yang pertama harus berintegritas pasti ya, dan profesional. Oke, jadi kalau bisa jangan membuat skema-skema yang cenderung nanti bermasalah secara hukum gitu ya. Jadi integritasnya harus dijaga gitu ya. Kemudian profesional pasti ya, harus profesional, menguasai kompeten di bidangnya, bidang perpajakan, pemahaman dan interpretasi undang-undang pajak. Jadi is a must ya, harus memahami undang-undang pajak, peraturan-peraturannya apa aja sih, gitu ya. Gimana regulasinya, oke, dan interpretasinya gimana ya, atas setiap regulasi yang ada. Kemampuan analitik ini juga penting ya, karena pajak itu dealing dengan numbers, angka-angka, sudah pasti kemampuan analitik sangat diperlukan untuk bisa memberikan jasa pajakan dengan baik. Kemampuan bahasa asing sudah sangat diperlukan kalau mau menyasar klien yang MNCs ya, klien-klien perusahaan multinasional yang besar-besar. Kebanyakan kantor pusatnya kan nggak di Indonesia, gitu. Kantor pusatnya kebanyakan di negara lain, ya di holdingnya sana. Oke, jadi kemampuan bahasa asing pun harus 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 baik gitu ya untuk bisa berdiskusi dengan klien di luar negeri. Kemampuan komunikasi dan presentasi penting ya, harus bisa berkomunikasi dengan luas, dengan efektif gitu ya, dan juga mungkin pemahaman culture juga penting ya, pemahaman culture. Mungkin kalau kita dealing dengan perusahaan Jepang, dengan dealing perusahaan Korea itu culture-nya kan beda ya. Jadi harus paham juga, oh kalau perusahaan Jepang sukanya gimana, perusahaan Korea gimana sukanya, perusahaan Amerika gimana, Australia gimana gitu ya. Jadi komunikasi, presentasi, culture juga juga pemahaman culture juga penting. Kemudian pengetahuan teknologi gitu ya, karena pajak ini sangat dekat dengan teknologi. Setiap tahun akan ada teknologi baru yang diintroduce oleh DJP gitu ya, karena memang sedang bergerak menuju IT base gitu ya, IT based tax system, tax administration. Dan sekarang Cortex sudah mulai diterapkan ya, walaupun masih ada beberapa problem gitu pada penerapannya, tapi ke depannya akan terus dikembangin kan Cortexnya. Jadi pemahaman untuk teknologi pun harus bagus. Jadi jangan jadi orang yang anti dengan teknologi gitu ya. Jadi ada teknologi baru apa ya kita pelajari. Oke, sebagai bagian dari eh, reformasi perpajakan. Gitu ya. Kenapa teknologi ini penting? Karena pajak itu secara konsep compliance cost-nya harus terus diturunkan gitu kan ya. Jadi kalau compliance cost tinggi, wajib pajaknya cenderung tidak patuh. Oke, sehingga gimana caranya menurunkan compliance cost paling efektif ya dengan teknologi. Semua hal-hal yang masih manual diubah menjadi sehingga lebih efisien dan lebih murah bagi wajib pajak. Oke, jadi tidak bisa dihindarkan bahwa untuk dunia perpajakan akan banyak teknologi baru yang diintroduce ya di masa depan. Kemudian adaptif dengan perubahan ini juga sesuatu yang penting sekali ya. Kalau saya pikir di dunia akuntan semua harus adaptif dan perubahan. Jadi karena dunia akuntan ini dunia sangat dinamik di semua bidang ya. Di akuntan publik akan banyak standar audit baru gitu yang harus dipelajari, standar PSAK baru, adopsi IFRS gitu ya.
dunia pajak pun banyak sekali perubahan-perubahan yang didorong dari internasional gitu ya. Jadi sebagai profesional yang mau bercimpung di dunia ini, kita harus menjadi orang yang adaptif dan tidak anti dengan perubahan gitu ya. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya gitu ya. Jadi malah kalau dari sisi jasa pajak kan setiap ada perubahan itu artinya ada peluang bisnis gitu ya. Setiap DJP ada inovasi baru itu adalah peluang bisnis yang harus dioptimalkan gitu ya, supaya mendapatkan revenue yang baik gitu. Oke, jadi jangan jadi orang yang anti dengan perubahan, tapi welcome ya. Setiap ada perubahan itu diterima dan dipelajari gitu ya. Dan mudah-mudahan malah bisa jadi proyek baru, gitu. Bisa jadi jualan baru ke klien. Oke, kemudian langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang dilakukan kalau mau masuk ke jasa perpajakan. Yang pertama, identitas para partnernya, ya, membangun citra personal dan profesional. Branding, personal branding masih penting ya di dunia perpajakan, mungkin penting juga di dunia akuntan publik. Jadi kalau kita punya branding yang baik, ya, branding yang sebagai orang yang kompeten, orang yang profesional di bidang perpajakan itu akan sangat membantu ya dalam kita membangun bisnis di bidang jasa perpajakan. Oke, partner utama sebagai wajah dan nilai inti dari firm gitu ya, dari kantor kita. Kemudian staff yang profesional, punya tim yang kompeten, tersertifikasi, berpengalaman untuk membangun kepercayaan. Tim ini penting ya, karena nggak mungkin kita kerjakan sendiri semua pekerjaan. Jadi harus ada tim yang solid dan profesional. Kemudian pelayanan yang profesional, layanannya delivery-nya itu standarnya tinggi ya. Kemudian terstruktur, responsif, serta ethical, standar etika, serta sesuai dengan regulasi atau peraturan. Kemudian komunikatif, jadi menyampaikan informasi dengan jelas, edukatif, ya, mudah dipahami dan um, adaptif dengan berbagai macam perubahan yang selalu ada kalau di dunia perpajakan. Ya. Kemudian spesialisasi keahlian, karena tadi sangat luas ya bidang perpajakan, mungkin kita nggak bisa jadi ahli di semua bidang. Oke, nggak bisa ahli di transfer pricing juga menjadi ahli di bagian misalnya insentif pajak gitu ya. Karena mungkin itu dua hal yang sangat jauh berbeda gitu. Jadi kita harus punya spesialisasi. Kita mau ahli di bagian apa nih? Bagian compliance kan? Tax planning atau litigasi ya, atau transfer pricing misalnya ya. Jadi kalau sekarang kantor konsultan pajak yang size-nya sudah besar, sudah punya divisi-divisi itu ya. Divisi compliance, divisi dispute, ya, sengketa, litigation, divisi transfer pricing ya, dan divisi-divisi yang lain. Jadi spesialisasi sekayaknya nggak bisa dihindari ya untuk perpajakan karena terlalu banyak aspeknya. Jadi kita harus memilih aspek mana yang akan menjadi spesialisasi kita gitu ya. Oke, jadi ya ini juga akan menentukan target klien yang kita sasar kan. Kalau kita spesialisasinya mau di MNCs, berarti kita harus paham transfer pricing, kemudian paham tax treaty gitu ya, investment treaty, free trade agreement gitu, dan lain sebagainya. Oke, jadi semakin banyak tim kita semakin lengkap, nih spesialisasinya makin bagus. Artinya bisa jasa perpajakan yang ditawarkan pun bisa semakin lengkap gitu ya, komplit pada si calon kliennya gitu. Jadi kliennya ada urusan apapun bisa dibantu oleh kantor yang kita buat. Oke, demikian adik-adik sekalian sebagai pengantar nanti mungkin bisa diskusi ya peluang-peluang yang ada di dunia jasa perpajakan. Intinya sama dengan tadi di akuntan publik ya, peluang sangat terbuka, tergantung bagaimana kita mau ambil peluang ini gitu. Jadi kalau adik-adik punya minat untuk belajar perpajakan, menjadi seorang profesional di bidang perpajakan, saya pikir eh, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Silahkan dipersiapkan dengan baik ya, belajar sejak dini, kemudian bangun networking ya, open minded yang penting karena dunia perpajakan sangat dinamis.
banyak perubahan baru, policy baru gitu ya. Apa yang dibicarakan di level internasional dengan cepat akan bisa diadopsi di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan juga apa yang menjadi eh, pembahasan di level internasional. Oke, ini sukses ya. Success is sum of small small efforts repeated day in and day out. Jadi tidak ada sukses yang besar. Sukses itu sebenarnya selalu dari langkah-langkah kecil, tapi banyak gitu ya, dan berkelanjutan. Sehingga akhirnya menjadi sebuah kesuksesan yang besar. Demikian Pak Asen, terima kasih banyak em, waktunya. Saya kembalikan ke Pak Asen, nanti kita Ya, lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Subagio, pemaparan yang baik atas pengetahuan yang diberikan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke Q&A. Mungkin panitia akan menampilkan ke pertanyaan. Ya, saya kembalikan ke Bu Sabrina untuk bisa memaparkan pertanyaan agar bisa dijawab oleh para pemateri. Suara saya kedengaran, Bu Sabrina? Ya, terdengar Bapak. Iya, mungkin bisa tolong ditampilkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, berikut untuk pertanyaannya, Pak. Mungkin Iya, mulai dari sesi Pak Abdul ya, Pak ya. iya. Ini kita ke Pak Muslim Ya. dulu ya untuk sesi pertama ya. Izin Pak Muslim masih bergabung dengan kita kan, Bu Sabrina? Iya, masih Pak Sen. Ya, ini semangat Pak. Walaupun jam sudah menunjukkan jam 12 ya Pak Oh Muslim ya. iya, Nanti kita siap. percepat aja nih Pak Muslim. Oke, oke, oke. Oke, ini ada Eh, pertanyaan pertama yang sudah ditampilkan di layar. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Muslim. oke, berkaitan dengan gap yang ada ya, yang ini sebenarnya eh, permasalahan dari yang pertama, eh, satu, kalau dibilang kurangnya minat, sebenarnya memang ada menurunnya minat, ya, menurunnya minat itu dari mahasiswa, di mana mahasiswa saat ini itu lebih senang kepada yang sifatnya visualisasi, dalam hal ini eh, ya bikin konten, bikin kreator, lebih lebih kepada seni ya, dibandingkan dengan apa, karena pekerjaan ini berkaitan dengan angka gitu. Memang ada pengaruh dari minatnya kan, sehingga memang terjadi adanya gap. Nah, tapi ada juga faktor yang menyebabkan, yaitu mereka tidak tahu arah ke goalsnya itu jadi apa. Nah, terkait dengan profesi yang terkait dengan keuangan, sehingga dikatakan bahwa ada gap yang begitu jauh dari sisi umur, antara umur yang relatif 21 sampai 30, kemudian 30, di atas 30, kemudian di atas 60 itu. Memang ada berbagai macam faktor, di antaranya minat, kemudian juga faktor apa, sosialisasi ya. Sosialisasinya juga mungkin agak agak kurang juga kita. Dan juga satu hal, bahwa untuk menjadi seorang yang profesional itu memang tidak bisa diraih dengan instan. Nah, sementara anak-anak sekarang ini maunya serba instan, maunya dalam waktu 5 tahun harus jadi, dalam waktu 6 tahun harus jadi. Sementara kita tahu, apapun usahanya, kita mau 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 mendapatkan sesuatu hal yang 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 terbaik, itu membutuhkan waktu, itu membutuhkan proses. Dan proses-proses inilah yang menurut saya eh, apa, rekan-rekan mahasiswa itu tidak tidak bisa melaluinya kan itu. Sementara eh, kesuksesan itu nggak ada yang diraih dengan singkat, dengan mudah kan gitu loh. Sama seperti profesi-profesi lainnya. Kalau kita bandingkan profesi dengan notaris, bahkan notaris itu ada umurnya, batasan 35 atau 38 itu, saya ingat saya kan gitu loh. Dan kita juga
prosesnya juga seperti itu gitu loh. Jadi kalau profesi itu terlalu mudah untuk diraih, biasanya nilai ekonomisnya itu menjadi rendah. Biasanya gitu loh. Biasanya menjadi rendah. Tapi kalau sesuatu hal itu disaring dengan cukup kompetitif, nah itu biasanya begitu kita sudah mendapatkan itu akan hasilnya akan lebih baik gitu loh untuk mendapatkan pendapatan ya, rewardnya. Kalau Iya. mengenai proses, tentunya semua profesi yang ada itu membutuhkan pengorbanan. Tapi kembali lagi tadi kata Pak Subagio kan, langkah kecil yang dilakukan setiap hari tetapi konsisten, tiap hari dilakukan, itu akan membuahkan hasil. Ya itulah konsistensi gitu. Karena orang pinter itu, Setuju. orang sukses itu konsistensi, bukan orang yang pinter gitu. Di profesi ini bukan orang yang pinter, tapi orang yang konsisten melakukan setiap hari, dialah yang akan mendapatkan itulah. Itu sih menurut saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Muslim atas Ya, jawabannya. Mungkin pertanyaan berikutnya lagi, Bu Sabrina. Ya, ini ya, pertanyaan kedua dari Ardian Firdausi Mustafa. ya. Mungkin Ini izin monggo Pak Muslim. baik. Tadi mungkin oleh Pak Eko sudah dijelaskan mengenai tahapan-tahapan ya. Kita ada tahapan yang sifatnya Hmm. pure murni menggunakan adanya konvensasi ya, program konversi ya dari program PPAK ya, atau memang pure murni melalui jalur tes ya. Jalur tes itu ada 3 kan gitu loh. Jadi memang sekali lagi bahwa semua itu bisa kita lalui ya, bisa kita lalui dengan 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 tekad dan juga konsistensi yang ada. Dan pastinya kita perlu untuk menjadi profesional itu perlu menjadi terus terus latihan gitu. Karena bagi saya eh, semua profesi, baik itu profesi advokat, baik itu profesi notaris, baik itu profesi dokter, semuanya itu ada prosesnya, ya. Dan kita nggak bisa lompat langsung dari baru lulus mau jadi langsung profesional gitu dalam waktu 5 tahun. Nah, itu menurut saya kayaknya sesuatu hal yang sulit gitu loh, ya. Tetapi kalau begitu kita sudah mencapai hal itu, ya, jadi kalau saya didapat dari dosen saya itu atau guru saya itu, cari ilmunya dulu. Begitu ilmunya dapat, maka uangnya akan mengikuti kamu. Jangan cari uangnya dulu, cari ilmunya dulu. Nah, dan kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak itu menurut saya ilmunya sangat banyak gitu loh. Terkait dengan Iya. regulasi, tentunya syarat untuk mengikuti sudah sangat ringan yang disampaikan oleh tadi Pak Eko ya. Syaratnya harus S1 dan sebagainya. Dan itu bisa dilihat apa eh, dilihat di websitenya IAPI gitu loh. Terkait dengan Oke. profesional dan yang lainnya itu mungkin tahapannya berikutnya mungkin rekan-rekan mahasiswa ini yang diperlukan adalah persiapan mengenai ininya dulu, menjadi staf auditnya dulu, itu dulu. Dan yakinkan bahwa dalam waktu 8-10 tahun itu sudah bisa menjadi akuntan publik. Mungkin itu sih Pak Asep. Motivasi, motivasi dan ketertarikannya paling penting Pak Iya tuh Muslim Pak. kalau saya Ya, lihat. karena sekarang anak Ya. mahasiswa itu sekarang lebih nyari duitnya dulu dibanding ilmunya, Pak. Kebalik nih kalau menurut saya. Kebalik ini. Nanti nanti Harusnya akan kita luruskan juga Pak Muslim dengan hmm, edukasi-edukasi yang telah kita sampaikan melalui asosiasi hmm, Institut Akuntan Publik kita ya kan? ya. Nah, inilah Ya. yang menurut saya karena saya beberapa kali eh, berdiskusi dengan anak-anak yang magang itu pengennya jadinya ASN, pengennya kerja di eh, bank gitu. Padahal sebenarnya dengan dengan pengalaman 10 tahun yang sama dengan di akuntan publik itu akan mendapat reward yang berbeda, Pak. Begitu akuntan publik punya 10 tahun, seandainya nggak mau menjadi akuntan publik, mereka lompat ke perusahaan swasta atau itu pasti gajinya masih lebih berbeda Iya. dibanding dengan 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 yang Le- meniti karir jadi dari staf gitu loh. Mungkin itu sih Pak. Leverage-nya berbeda Pak.
Betul, Muslim. Pak. Leverage-nya berbeda. Jadi perlu diingatkan juga kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa sekalian bahwa leverage-nya yang kita tanam, kita investasi itu akan pertumbuhannya berbeda dengan yang kita Betul, lakukan secara konvensional. Seperti itu. betul, betul, Oke. Pak. Kalau jadi Mungkin karyawan kan itu peningkatan gajinya kan hanya, mohon maaf ya Pak, berdasarkan inflasi aja Pak. Mungkin hanya 3 sampai dengan 5% Pak gitu. Tapi kalau kamu iya, betul. terus di kantor akuntan publik, wah itu 10 tahun itu mungkin jauh berbeda Pak, seperti kita ketahui semua. Iya. Boleh, mungkin itu Pak. Oke. Hmm. Ya, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Pak. Ya, Bu Sabrina, kita cukupkan ketiga pertanyaan aja ya, Pak Muslim ya. silakan Pak. Iya Pak, cukup Pak, tiga. Oke, ini pertanyaan dari Sophia Saleh. Izin bertanya, Mbak Abdul Muslim, dari data yang ditampilkan di layar tadi itu jumlah non-publik sebanyak 1.738 orang dan sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta. Jakarta. Apakah kondisi ini tidak menjadi hambatan bagi daerah-daerah di luar Jawa? Lalu apa yang sedang dilakukan IAPI mendorong pemerataan ini? Izin, Oke. monggo Pak. Ya, jadi begini Pak. Inilah yang sebenarnya kita mendorong rekan-rekan yang ada di daerah Hmm, untuk ya, untuk masuk menjadi atau bergabung menjadi akuntan publik gitu loh. Justru inilah yang apa usaha-usaha sosialisasi seperti ini dalam rangka hal itu pemerataan kan gitu. Karena iya, apa? betul. Mulai dari Aceh sampai dengan Kalimantan, Sulawesi sampai Papua itu membutuhkan sangat banyak sekali. Ya sampai sekarang ini mungkin jadi kalau ada perusahaan yang ada di Aceh berarti staf yang ada di Jakarta berangkat ke Aceh gitu loh. Ini berangkat ke Aceh ini kan tentunya mempengaruhi biaya kan. Seandainya seandainya eh, orang Aceh sendiri orang apa ya yang berdomisili di Aceh punya lisensi itu ya berarti kan bisa dilayani oleh orang Aceh kan gitu. Sampai saat ini Betul. orang Aceh sendiri untuk mendapatkan jasa itu harus ke Jakarta. Nah, ini yang menurut saya peluang sekali bagi teman rekan-rekan yang ada mahasiswa di daerah ini sangat peluang sekali. Ya, sangat peluang sekali jika dibandingkan dengan profesi ya mohon maaf profesi kalau atau menjadi employee ya itu sangat-sangat besar sekali Pak menurut saya sih itu ya kan. Ya. Nah, terus juga usaha lainnya lagi yang menurut saya adalah dibukanya kerjasama untuk apa itu tes learning ya Pak ya center apa namanya sekarang itu Pak Asen Tes center, tes tes center ya tes center dengan Ya. universitas-universitas itu kan sehingga bagi rekan-rekan yang ada di daerah itu tidak perlu tesnya itu ke Jakarta ya. Tesnya cukup di universitas yang sudah dilakukan kerjasama kemudian mungkin mungkin pada saat interview saja ya tes interview saja ya, itu yang harusnya ke Jakarta sementara tes yang lainnya bisa dilakukan dengan daring mungkin itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus IAPI ya. Terima kasih Pak Sen. Ya, terima kasih Pak Muslim. Ini Ya. udah pertanyaan ketiga. Sebenarnya menambahkan juga Hmm. kami dari IAPI ini juga sudah mendorong untuk pemerataan agar mahasiswa-mahasiswa punya motivasi dan ketertarikan di dalam menggeluti profesi yang selama ini kami geluti, Pak Muslim. Jadi mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa juga yang mau berkecimpung di sini peluangnya cukup besar, Wah, besar banget. leverage-nya cukup besar. Jadi tingkat kita akan saat ini memang untuk mencapai ke situ memang butuh waktu, tapi setelah kita capai, kita leverage-nya akan lebih tinggi, lebih cepat tumbuhannya dibanding kita employee yang selama ini yang kita di dalam mindset kita seperti itu. Jadi untuk mendapatkan salary atau dan sejenisnya itu bisa double-double digit seperti itu. Kalau kita sudah menguasai knowledge dan skill kita. Mungkin tambahan saya seperti itu, Pak Muslim ya. Ya mungkin rekan-rekan mahasiswa ini coba kalau menjadi employee itu kan katakanlah gaji 10 juta Pak. 10 juta kali 12 itu kan 120. Nah kalau kita sudah mencapai titik itu 120 itu cuma
kerja berapa bulan Pak kan gitu. Ya ini mungkin gambaran sedikit ya. Ya Iya, 120 juta itu kita kerja cuma 2 bulan itu sudah dapat iya. gitu kan. Nah inilah Ini hal-hal untuk yang semacam ini yang membuat, terkadang nggak terinform ke mereka kan gitu Pak. Bahkan iya, satu proyek kayak mungkin Pak Subagio itu kan tadi mengenai TV Doc dan eh, perpajakan itu bisa sampai ratusan juta kan itu. Nah ini yang nggak tersampaikan ini menurut saya iya, jasa-jasa seperti ini yang menurut saya memiliki iya, nilai ekonomis yang sangat tinggi itu. iya. Benar-benar Pak Muslim. Oke, Pak Muslim, kita cukupin ya untuk tiga pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa kita. Untuk sesi dari Pak Muslim, kita mungkin lanjut ke sesi pertanyaan untuk Pak Eko Suprapto ya. Bu Sabrina mungkin bisa dilanjutkan. Izin Bu Sabrina. Oke, ini pertanyaan dari Putri Delvi Silvia. Mungkin izin monggo Pak Eko Suprapto di mana akan ditanyakan nih kerja dulu baru ambil CPA di waktu yang lebih matang atau gimana? Izin Ya, Pak Eko. baik. Terima kasih Pak Asen, terima kasih adik kita ya, Mbak Ya, Putri Delvia Silvia dari Universitas 11 Maret di Surakarta ya. Dan tadi juga pertanyaan sebenarnya hampir mirip juga dari pertanyaan mahasiswi Aisyah Salsabila dari Universitas Trunojoyo Madura. Tadi juga terkait dengan bagaimana strategi untuk dapat menjadi akuntan publik tadi ya. Ya, jadi kalau seandainya adik-adik yang mungkin masih kuliah di semester 6 tadi kan di slide sebelumnya ya terkait dengan pathway yang secara umum itu kan di bagian bawah pojok kiri itu kan ada keterangannya. Jadi kalau semester 6 kuliah S1 ya tadi ingin mengikuti ujian tingkat dasar maka itu diperbolehkan ya bisa diperbolehkan. Kemudian setelah nanti lulus nanti akan dievaluasi apakah setelah lulus memiliki minimal 3 bulan bekerja di bidang akuntansi atau mungkin bisa magang gitu ya. Dan biasanya kan sebelum atau sambil menunggu ijazah keluar gitu kan kan banyak mahasiswa tadi kan sampaikan Pak Asen atau Pak Abdul Muslim tadi kan magang di KAP gitu ya. Dan tadi magangnya bisa 6 bulan. Nah, ketika magang itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai pengalaman ya, pengalaman dengan ditambah tadi semester 6 sudah ujian asosiat CPA tadi sudah lulus, kemudian mempertimbangkan pengalaman bekerja atau magang di KAP gitu ya, umpamanya di KAP selama 3 bulan, ya maka sertifikat SCPA itu sudah bisa nanti diberikan. Nah, nanti tinggal dilakukan untuk melakukan ujian sertifikasi yang profesional ya, yang profesional. Kemudian nanti setelah lulus baru melakukan ujian untuk mendapatkan yang sertifikat level expert ya, atau mendapatkan tanda lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Nah, tapi ada ada waktu ya, tadi ada batasan waktu. Pertama, batasan waktu ketika melakukan ujian yang CPA expert ya. Tadi ada persyaratan ya untuk mendapatkan gelar CPA expert tadi itu tadi saya sampaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir itu 3 tahun terakhir itu memiliki penugasan audit ya, berdasarkan audit sebanyak tiga tiga perikatan ya tiga perikatan dan di tiga perikatan itu memiliki peran untuk memimpin anggota tim perikatan dan nanti setiap tahapan yang dilakukan eh, tugas sebagai pemimpin anggota tim tadi itu akan dilakukan arahan, supervisi, penelaahan, evaluasi oleh rekan perikatan yang bertanggung jawab atas perikatan jasa audit tadi. Nah, kemudian kalau itu sudah memenuhi 3 tahun terakhir memiliki posisi ya untuk memimpin tim perikatan sebanyak 3 perikatan audit itu sebagai syarat nanti akan melakukan
ujian untuk mendapatkan sertifikasi untuk yang CPA expert. Nah, setelah nanti mendapatkan surat keterangan lulus ujian USAP, maka nanti akan disampaikan ya tadi pendaftarannya ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lagi untuk mendapatkan akuntan publik, dan nanti adik-adik bisa lihat di PMK 186 tahun 2021. Nah, sebenarnya PMK ini akan dirubah ya, tapi sepanjang nanti persyaratannya itu masih sama, maka menurut PMK 186 tadi, nanti selama kurun waktu 5 tahun terakhir ya, tadi sama 5 tahun terakhir itu sama dengan persyaratan yang ada di IAP. 5 tahun terakhir itu adik-adik itu sudah bekerja di KAP, dan 5 tahun itu diantaranya 2 tahun itu adik-adik sudah bekerja sebagai tenaga kerja profesional pemeriksa atau sebagai auditor ya. Jadi kalau 2 tahun tidak bekerja sebagai pemeriksa, tapi mungkin memberikan jasa non assuran ya, mungkin itu tidak akan dihitung pengalaman kerjanya. Jadi dalam waktu 5 tahun, adik-adik 2 tahunnya itu paling tidak sudah menjadi tenaga profesional pemeriksa pada KAP atau sebagai auditor untuk memberikan jasa audit laporan keuangan historis. Nah, kemudian dalam kurun waktu minimal 5 tahun tadi adik-adik harus sudah melakukan penugasan audit sebanyak minimal 20 penugasan jasa audit. Nah, dari 20 tadi minimal 10 penugasannya itu yaitu adik-adik ditunjuk sebagai ketua tim atau penyelia. Dan di dalam penugasan itu juga perlu dipertimbangkan ada 2 industri yang berbeda. Jadi jangan sampai adik-adik hanya diberikan satu industri perdagangan ya, selama 5 tahun hanya diberi tugas untuk mengaudit jasa perdagangan gitu ya, untuk industri atau perusahaan perdagangan. Tapi kalau adik-adik memiliki atau ditugaskan juga di industri yang lainnya seperti mungkin ada perbankan atau BPR gitu ya, atau asuransi atau yang lainnya, itu paling enggak minimal 2 industri yang berbeda itu adik-adik sudah memiliki pengalaman untuk ditugaskan dalam melakukan audit, dan 10 diantaranya adik-adik harus diberikan penugasan sebagai ketua tim atau penyelia yang tadi melakukan supervisi kepada anggota tim yang ada di bawahnya. Jadi secara umum pertimbangan 5 tahun itu paling tidak adik-adik ketika tadi kan sudah lulus ya, sudah lulus S1, kemudian tadi bekerja di KAP ya, paling enggak dalam kurun 5 tahun adik-adik memperbanyak portofolio atau pengalaman untuk memberikan jasa audit ya. Jadi diantaranya minimal 20 perikatan, kemudian juga tadi juga sebagai dasar assessment untuk mendapatkan sertifikasi SPA expert ya, kemudian juga untuk mendapatkan persyaratan dari Kementerian Keuangan untuk menjadi akuntan publik berpraktek. Jadi ya minimal 5 tahun ya, 5 tahun atau mungkin lebih sedikit, atau mungkin ya 5 tahun juga nggak masalah ya, sepanjang 5 tahun minimal itu terpenuhi dan beberapa persyaratan aspek lainnya itu juga terpenuhi, maka adik-adik bisa menjadi akuntan publik. Nah, biasanya ketika saya juga masuk ke beberapa kantor akuntan, ada beberapa 5 tahun itu ya rata-rata, atau 3 tahun 4 tahun itu sudah auditor itu sudah jabatannya itu sudah naik ke level ketua tim atau penyelia, atau bahkan 4 tahun itu sudah menjadi manajer ya. Beberapa KAP itu yang kliennya cukup dinamis gitu ya, cukup banyak, maka pembagian tanggung jawab dari staff itu ya, itu 5 tahun itu sudah mencapai posisinya itu sebagai penyelia, apakah tadi ketua tim, apakah mungkin penyelia, ataukah mungkin manajer yang tadi fungsinya untuk bisa melakukan supervisi kepada satu level di bawahnya.
Ya, jadi itu mungkin range waktu yang mungkin paling cepat ya, paling cepat itu bisa dicapai untuk menjadi akuntan publik yang bisa melakukan praktek pemberian jasa assurance atau jasa non assurance. Tapi kalau ada deviasi lebih dari 5 tahun, yaitu mungkin dinamika di lapangan itu yang mungkin bisa menjadi hal yang berbeda. Mungkin itu Pak Asen dari saya. Oke, Pak Ini Eko, Pak Asen juga terima kasih sebagai atas praktisi mungkin juga bisa menambahkan Pak ya. ya. Tapi sebagai pengalaman ya, saya cuma nambahkan sedikit apa pertanyaan yang ditanyakan itu adalah apakah kita mau kerja dulu di kantor akuntan? Kalau menurut saya lebih baik kita sambil kuliah, sambil bekerja di kantor akuntan publik seperti saya dulu. Saya hampir 20 tahun lebih sudah berkecimpung, jadi sambil kuliah, sambil kerja, dan sambil mengambil profesi CPA-nya terkait. Jadi mungkin nanti bisa menambahkan wawasan kita waktu saat kita ngambil CPA itu udah lebih matang ya. Jadi jangan kita tunggu lulus kuliah dulu baru ujian dan baru kerja. Sebaiknya kita ambil waktu, bisa bekerja, magang di kantor akuntan publik, dan bisa melanjutkan. Dan sudah dijelaskan sama Pak Eko tadi proses tahapan-tahapan terkait yang sudah cukup komplit ya saya lihat. Jadi nanti mungkin kalau untuk mau ditanyakan lebih dalam lagi mengenai proses sampai ke jalur CPA itu bisa menghubungi ke admin IAP bagian divisi sertifikasi. Nanti akan dijelaskan di situ dan bisa juga merujuk ke websitenya IAP juga dan juga sudah dipaparkan juga di sana gimana proses untuk menjadi CPA juga sudah banyak juga ya disampaikan hanya ini untuk bisa memberi motivasi dan ketertarikan kepada mahasiswa-mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk bisa menjadi akuntan publik dan peluangnya cukup besar, bukan jadi akuntan publik saja. Kita bisa mendirikan kantor dan juga bisa memperoleh peluang di dalam mengerjakan jasa-jasa yang cukup banyak, esuren dan non-esuren. Non-esuren itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Subagio tadi, bisa kita ngambil jadi peluang perpajakan. Seperti itu. Mungkin tambahan saya seperti itu Pak Eko ya. Ya, betul Pak. Jadi Karena harus mengingat, kalau kalau bisa magang dulu lebih bagus ya Pak ya ketika ya masih benar, kuliah gitu ya. Tinggal membagi waktu adik-adik itu harus benar-benar jangan sampai ada satu yang dikorbankan. Jadi semuanya itu harus benar-benar sesuai dengan target harapan yang adik-adik sudah eh, tetapkan di awal gitu ya. benar Pak Eko. Sama seperti saya dulu, kuliahnya malam, kerjanya sih pagi sampai sore gitu ya. Ya kalau gitu masih bisa gitu Pak. Iya, Kalau kuliahnya siang, jadi kerja siang, nah itu mungkin bentrokan ya Pak ya. iya, jadi kalau kerja siang, kuliah siang pasti nggak bisa, Iya, pasti nggak bisa. Jadi itu kita betul. perlu menyesuaikan waktu. Jadi oke untuk mengingat waktu kita sudah setengah satu, kita cukupkan pertanyaan untuk jalur CPA ini ya, Pak Eko ya. Mungkin nanti bisa adik-adik dan rekan mahasiswa sekalian bisa menghubungi IAP bagian divisi sertifikasi akan dijelaskan nanti di situ prosesnya. Kalau kita sudah mencapai hal terkait ini, kita akan memperoleh manfaat leverage yang cukup, growth-nya itu cukup signifikan. Terima kasih Pak Eko atas Mungkin jawaban. satu lagi Pak, Ya, satu lagi yang perlu dijadikan perhatian adik-adik. Jadi ketika adik-adik sudah ikut mendaftar ujian tadi ya CPA atau tingkat dasar tadi ya, adik-adik harus memperhatikan ketika sudah mendaftar dan adik-adik mungkin ada beberapa yang belum lulus ya dari 5 mata ujian tadi, itu ada masa kedaluarsanya 2 tahun ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai setelah lulus, setelah yang lulus baru sebagian, terus ternyata adik-adik menunda untuk menyelesaikan ujian berikutnya gitu ya. Nah itu ada batasan 2 tahun yang perlu diperhatikan ya. Takutnya nanti kalau lebih dari 2 tahun, adik-adik mungkin sebagian sudah lulus nanti akan jadi kedaluarsa gitu. Harus harus mengulang lagi ujian dari awal. Mungkin itu Pak ya, Asep tambahan ya. dari saya. Terima kasih Pak Eko. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mau berkecimpung di profesi ini bisa juga langsung menghubungi IAPI ya. Kita lanjut ke pertanyaan ke pemateri ketiga ya. Untuk Pak Subagio, izin Bu Sabrina bisa ditampilkan pertanyaan pertama. Ini dari Claudia dari Universitas Mahchung. Selamat siang Bapak Ibu, izin. Ini mengenai terkait skema GMT.
Pak Subagio mungkin bisa dijelaskan dengan singkat. Terima kasih Pak Subagio. Izin. Baik, Pak Asen, makasih. Ini pertanyaan dari Claudia, apakah materi yang update ya seperti GMT atau instrumen derivatif, apakah sudah masuk materi CPA? Apakah lulusan CPIP sudah siap pakai untuk menangani sengketa pajak multinasional? Ataukah kami harus mengambil sertifikasi asing tambahan untuk bisa komersil? Oh, ini sangat, saya pikir sangat visioner nih, Claudia ya. Ya, jadi ya di IAP ada benefit pajak kalau mau belajar yang level basic ya. Tapi kalau dia memang tertarik untuk masuk ke jasa perpajakan sangat bagus. Kalau mau ambil sertifikasi dari luar negeri, misalnya kalau dunia pajak internasional tuh sekarang banyak teman-teman yang ambil ADIT itu ya, Advanced Diploma in International Taxation, atau juga ada beberapa sertifikasi dari IBFD, banyak tuh pilihannya bisa ambil Advanced Certificate in Tax Treaty atau Advanced Certificate in Transfer Pricing ya. Saya pikir itu bisa jadi portofolio yang bagus untuk meningkatkan tadi profil atau profil pribadi ya, profil individual supaya supaya bisa punya exposure yang baik di market. Jadi kalau materi apakah ujian CPA ini sudah masuk ke level itu? Kalau yang di level RPL RNA sih sudah ya. Karena saya beberapa kali ngajar RPL RNA yang materi perpajakan dan strategi bisnisnya sudah mencakup beberapa materi tentang pajak internasional ya, dan kemudian ada juga tax planning di situ ya. Tapi kalau yang level basic sepertinya sih belum ya, setahu saya. Tapi kalau mau mengembangkan diri, saya pikir dia mulai dari segera mungkin sangat bagus ya. Jadi kalau memang berminat masuk ke jasa perpajakan, itu sejak dini, sejak dari mulai kampus sudah direncanakan nanti path-nya mau seperti apa gitu ya, mau diambil. Gitu Pak, Pak Asen. Ada lagi pertanyaan buat? Iya, terima kasih Pak Subagio atas Ya, jawabannya. Mungkin nanti Claudia apa yang disampaikan Pak Subagio terkait kita bisa ngambil dulu walaupun kita sambil kuliah, kita juga bisa memperdalam dari kurs sehingga kita waktu saat lulusan CPA itu bisa siap terkait di dalam menangani sengketa pajak. Ya, kita lanjut pertanyaan kedua ya Pak Subagio. ya, Ini dari Meliana Mawati dari UIN Cybersec Nurjati Cirebon. Di tengah perkembangan GMT, transformasi digital perpajakan, menurut Bapak skill apa yang nanti akan paling membedakan antara fresh graduate dengan yang tepat berkembang di dunia konsultan pajak dibanding lulusan lainnya? Mungkin monggo Pak sebagai. ya, makasih. Ini juga visioner menurut saya dari Meliana pertanyaannya. Skill apa yang paling penting? Mungkin sebelum skill itu mindset dulu ya, sikap dulu ya. Kalau saya penting yang paling penting sekarang sikapnya open minded satu ya. Open minded, terbuka, jadi tidak anti dengan perubahan karena dunia perpajakan itu sudah pasti akan dinamis ya, banyak perubahan, banyak hal baru yang akan muncul dengan waktu yang cepat. Jadi harus dinamis, kemudian open minded dan cepat belajar gitu. Nggak tidak anti belajar. Jadi kalau ada hal baru ya segera ya minimal kita tahu ya. Kak, minimal kita tahu oh ini tentang apa sih. Kemudian kalau mau sampai level detailnya juga boleh ya. Kalau mau sampai tahu misalnya Cortex gitu ya. Oh, cara lapor SPT pakai Cortex itu gimana caranya sampai detail gitu. Semua pasti ada tempat belajarnya. Kalau Cortex misalnya sudah disediakan tempat belajar oleh DJP, itu tinggal simulasinya juga ada ya. Jadi tinggal teman-teman harus menyediakan waktu dan energi gitu ya dan resources untuk mau belajar. Oke, jadi menurut saya sih yang paling membedakan antara yang fast track gitu ya, fresh graduate yang fast track dan yang average aja, ya tadi satu sikapnya harus open minded, yang kedua dia cepat belajar ya, cepat belajar, kemudian tidak anti perubahan gitu ya, karena ke depan akan banyak sekali hal baru yang teman-teman harus pelajari. Tadi kalau buat di dunia perpajakan ya hal baru itu berarti peluang baru. Jadi jangan anti dengan hal baru.
hal baru berarti cuan tuh kan. Jadi kalau dia bisa kita belajar duluan, kita menguasai duluan, kita malah bisa berubah hal-hal baru ini menjadi peluang bisnis yang kita bisa manfaatkan ke depan gitu. Gitu Pak, Pak Asen. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Pak Subagio. Mungkin saya tambahkan ya. Jadi Silakan Pak. kalau kita di sini pangsa pasar kita cukup besar dibanding dengan lulusan yang lain ya. Mungkin nanti sebagai pertimbangan rekan-rekan mahasiswa, pangsa pasar kita di bidang profesi yang kita sampaikan hari ini itu cukup besar peluangnya. Seperti yang sudah digambarkan tadi pemaparan oleh Pak Subagio, perbandingan di dalam bidang konsultan pajak untuk total wajib pajak itu cukup banyak dibutuhkan. Jadi nanti coba rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk bisa berkecimpung di profesi terkait. Izin mungkin yang ketiga ya pertanyaannya Pak Subagio ya. Untuk Ya, pertanyaan terakhir, Ya, Bu Sabrina. Oh, cuma dua ya? ya Cuma cuma dua dua ya Pak. pertanyaannya. cuma Oke, dua. Oke. berarti hari ini sudah kita cukupkan Pak Subagio. Mudah-mudahan dengan pemaparan dan edukasi-edukasi rekan-rekan mahasiswa juga bisa punya kesempatan menggeluti profesi seperti yang telah kita gelutin saat ini dan ini profesi yang tidak bisa mati menurut saya ya secara secara penafsiran pribadi saya yang tidak akan hilang yang walaupun perkembangan digital cukup banyak AI cukup banyak ini tidak akan hilang seperti itu. Jadi untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Sabrina untuk hari ini Ya, dan baik. banyak juga kita juga akan makan siang ya. Izin Bu Sabrina, terima Ya, kasih. baik, kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Aksen Susanto yang telah memandu kuliah hukum pada hari ini sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menginformasikan kembali tautan evaluasi dan syarat mendapatkan sertifikat pada kuliah umum hari ini. Peserta yang berhak untuk mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengikuti rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir dengan minimal 50% dan mengisi evaluasi setelah kuliah umum selesai. Materi evaluasi dan kuesioner dapat dilihat melalui tautan yang sudah terlampir di screen Bapak Ibu sekalian setelah kuliah umum berakhir dan tautan tersebut hanya berlaku sampai dengan hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Sertifikat akan disampaikan ke masing-masing peserta paling cepat 14 hari kerja setelah acara selesai melalui email yang sudah didaftarkan di Google Form pendaftaran kuliah umum. Sebelum kami mengakhiri acara pada hari ini, izinkan saya untuk mengumumkan 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan voucher IAP. Yang pertama ada voucher CPA Indonesia Academy diberikan kepada peserta atas nama Sofia Saleh dari Universitas Ibnu Khaldun. Dan yang kedua, cashback 50% ujian sertifikasi tingkat dasar diberikan kepada Putri Delvi Sylvia dari Universitas 11 Maret. Dan yang terakhir, voucher brevet AB IAPI senilai Rp1.000.000 diberikan kepada Meliana Rahmawati dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bagi nama-nama yang telah disebutkan, silakan menghubungi panitia melalui WhatsApp ke nomor 0851 7511 0354. Atau Bapak Ibu bisa, bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala dalam mengikuti kuliah ini, silakan menghubungi customer service IAPI melalui WhatsApp di 0851 7511 0354. Atau Bapak Ibu bisa email ke penwil@iapi.org.id dengan subjek kuliah umum Pol 9. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk mengakhiri kuliah umum pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kuliah umum hari ini dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.